Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Pradniawati Semari dengan NIM 181303114. Di sini saya akan membahas mengenai tes awal penentuan kadar protein secara lori. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu nomor 1, jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara lori. Adapun tujuan dari percobaan protein secara lori yaitu untuk menentukan kadar protein suatu bahan dengan menggunakan metode lori. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara lori. Adapun prinsip kerja dari metode lori yaitu menentukan konsentrasi protein yang di dalamnya terdapat asam amino yang mengandung gugus fenolik seperti tirosin dan triptofan dengan menggunakan reagen pendeteksi gugus fenolik yaitu reagen Volin-Shell-Kalte. Reaksi ini menghasilkan warna kebiruan yang dapat dibaca di antara 500 sampai 750 nanometer, tergantung dari sensitivitas yang dibutuhkan. Akan muncul puncak kecil sekitar 500 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi tinggi dan sebuah puncak besar di sekitar 750 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi yang rendah. Metode ini menggunakan prinsip oksidasi reduksi yang akan membentuk kompleks berwarna Cu protein, yaitu antara anoda logam dengan protein, yang bisa diamati lewat spektrofotometer 20+ pada panjang gelombang 500 sampai 750 nanometer. Selanjutnya, soal ketiga, apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa reagen A dan reagen B perlu dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Reagen A merupakan Na2CO3 dan reagen B merupakan CuSO4. Reagen B dan A dalam percobaan ini harus dicampur agar menghasilkan reagen biuret. Fungsi dari reagen biuret ini adalah untuk membentuk kompleks sehingga yang dikandung dapat diidentifikasi. Yang selanjutnya nomor 4, apa fungsi reagen E? Fungsi reagen E atau reagen Volin-Shell-Kalte yaitu untuk menghasilkan kestabilan reagen yang dalam kondisi normal berwarna kuning pucat. Reaksi ini mengoksidasi fenolat atau garam alkali, mereduksi asam heterofoli menjadi suatu kompleks molybdenum tungsten. Selanjutnya nomor 5, jelaskan langkah kerja penentuan kadar protein secara lori. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Langkah kedua, larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml aquades. 10 ml dapat dicampuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Langkah ketiga, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Langkah keempat, sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan larutan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Langkah selanjutnya, sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau phenolic Shell-Kalte ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi dan kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu diinkubasi dimulai setelah penambahan reagen phenolic Shell-Kalte ke dalam tabung terakhir. Dan langkah selanjutnya, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20+ dengan panjang gelombang 700 nanometer. Soal nomor 6, mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein? Jelaskan mengapa demikian. Pada saat penambahan reagen biuret akan terjadi perubahan warna menjadi kebiruan. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks Cu2 positif dengan asam amino pada larutan albumin. Adapun kompleks yang terbentuk yaitu sebagai berikut.
Soal nomor 7, sebutkan zat-zat apa yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara lori. Adapun zat-zat penghambat pengukuran kadar protein secara lori yaitu buffer, asam nukleat, gula atau karbohidrat, deterjen, gliserol, trisin, EDTA, tris, senyawa-senyawa kalium, sulfidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, santin, magnesium, dan kalsium. Zat-zat ini bisa merubah warna larutan yang menyebabkan kompleks terganggu karena menyerupai reaksi dengan protein sehingga mengganggu hasil analisis protein. Yang selanjutnya itu nomor 8. Hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Perbedaan hukum Lambert dan hukum Beer adalah pada hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel yang disinari. Dengan bertambahnya sel, maka serapan akan bertambah. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan K dikali B. Sedangkan pada hukum Beer yang berlaku untuk radiasi monokromatis dalam larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan K dikali C. Yang selanjutnya yaitu nomor 9. Reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan soal yang pertama, mengapa larutan ini dibuat secara fresh? Dan soal yang kedua, mengapa perbandingan yang dibuat 50A berbanding 1B? Untuk soal yang pertama, mengapa larutan dibuat fresh? Larutan ini dibuat secara fresh karena jika larutan ini tidak fresh akan berpengaruh terhadap analisis yang dilakukan. Karena senyawa A mudah teroksidasi jika dicampur langsung akan menyebabkan gangguan pada analisis. Untuk soal yang kedua, mengapa perbandingan yang dibuat yaitu 50A berbanding 1B? Perbandingan 50A berbanding 1B bertujuan agar tidak terbentuk endapan dalam campuran. Yang selanjutnya yaitu nomor 10. Larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali, dan pengenceran akan menjadi 100 kali. Apa tujuan dari pengenceran ini? Pengenceran dilakukan bertujuan untuk memperkecil konsentrasi larutan albumin telur. Oleh karena itu, dengan adanya pengenceran larutan, sampel yang diukur akan mempunyai absorbansi di antara kurva kalibrasi dengan ring yaitu 0,2 sampai 0,8. Tidak boleh terlalu pekat dan terlalu encer, sehingga konsentrasi protein yang terkandung dalam albumin dapat diketahui. Yang selanjutnya yaitu nomor 11. Larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Pertanyaannya, apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Albumin telur atau yang kita ketahui dengan putih telur merupakan jenis protein monomer yang larut dalam air atau garam yang mengalami koagulasi ketika terpapar panas. Sedangkan larutan BSA atau bovine serum albumin merupakan larutan standar atau sering digunakan sebagai larutan pembanding dalam penentuan kadar protein yang merupakan bentuk protein murni dari putih telur. Yang selanjutnya yaitu nomor 12. Tujuan langkah ini sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Adapun tujuan dari langkah ini yaitu penambahan 5 ml reagen biuret bertujuan untuk membentuk kompleks CU protein. Dengan terbentuknya kompleks CU protein dari hasil penambahan reagen biuret pada larutan protein akan mereduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat dalam reagen Volin-Siau-Kalte. Lalu diinkubasi sekitar 10 menit pada suhu kamar yang bertujuan agar reaksi berlangsung sempurna dan tidak terjadi penggumpalan pada larutan protein. Yang selanjutnya yaitu nomor 13. Apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0,5 ml reagen fenolit
fenol atau fenolik seokalte ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik seokalte ke dalam tabung terakhir. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi gugus fenolik yang terdapat pada larutan protein. Nomor 14, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 positif dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer? Absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer karena pada hasil reduksi fosfatungstat dan fosfomolibdat menghasilkan tungstat dan molibdenum yang memiliki warna dan menunjukkan puncak absorbansi yang lebar pada daerah spektrum sinar tampak yaitu 600-800 nanometer. Pada saat menentukan konsentrasi dalam suatu larutan sampel harus dilakukan pengukuran terhadap beberapa larutan protein standar atau BSA yang memiliki rentang protein tertentu di mana konsentrasi sampel berada di dalam rentangan tersebut. Yang selanjutnya nomor 15. Apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara kedal dan dengan metode Lowry? Adapun perbedaan prinsip antara penentuan protein secara kedal dengan metode Lowry yaitu dari prinsip kedal adalah protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melalui destilasi. Destilasi ditampung dalam larutan asam borat. Selanjutnya, ion-ion borat yang terbentuk dititrasi dengan menggunakan larutan HCl. Analisa protein secara kedal pada dasarnya dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses destruksi, proses destilasi, dan proses titrasi. Sedangkan pada prinsip metode Lowry, yaitu menentukan konsentrasi protein yang di dalamnya terdapat asam amino yang mengandung gugus fenolik seperti tirosin dan triptofan dengan menggunakan reagen pendeteksi gugus fenolik yaitu reagen Folin seokalte. Baik, sekian pemaparan dari tes awal penentuan kadar protein secara Lowry. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.